Puji nama Tuhan, saat hari ini saya sungguh bersyukur sekali karena Bapak Ibu Saudara bisa bertemu kembali. Walaupun kita tidak bertemu bertatap muka, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. Amin, haleluya. Kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya, bersyukurlah.
sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kami bersyukur, sungguh bersyukur Tuhan, atas kebaikan-Mu, kasih-Mu, dan cinta-Mu yang telah kami terima Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu Tuhan, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sungguh sempurna Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur dan kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur sempurna itu Tuhan.
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur dan kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Amin, amin. Sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Syukur Bapa. Inilah syukur kami Tuhan. Syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Saudara katakan ku bersyukur. Ku bersyukur. Sungguh kami sangat bersyukur saat malam hari ini Tuhan, di mana hari ini Kau berikan kami nafas yang baru, kasih yang baru Tuhan. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Hanya pujian dan sembah kami Tuhan yang kami naikkan saat ini Tuhan, sebagai ucapan terima kasih kami Tuhan. Selalu bersyukur Bapa atas kasih-Mu, atas setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami tidak tahu dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hanya dengan ucapan syukur ini Tuhan, yang kami naikkan di hadirat-Mu Yesus, sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Amin.
Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari bersama-sama gereja Tuhan katakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang.
Shalom warga kerajaan, karena tema kita bicara tentang orang yang kuat. Ya, behave like man, Gregorio. Tetapi bagaimana dengan tanda-tanda orang yang lemah? Di dalam kitab Ayub pasal ke-5 ayat ke-2 dikatakan sesungguhnya orang bodoh dimatikan karena sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kita melihat dua saudara yang putra daripada Adam dan Hawa. Adam sendiri kita lihat bagaimana seharusnya dia jadi pria yang hebat. Kejatuhan daripada manusia dimulai ketika istrinya yang memimpin ketika berhadapan dengan ular yang dipakai oleh iblis. Adam ada di sana, but he said nothing. Sayang sekali. Lalu punya putra Kain dan Habel. Kain itu acquire, diminta, dimohonkan. Karena tugas mereka adalah berbuah, berlipat kali ganda. Sekali lagi bukan beranak cucu ya, salah terjemahan. Habel itu hevel. Hevel itu nafas, breath. Manusia di luar Tuhan, di luar Taman Eden, persekutuan dengan Tuhan, itu hidupnya cuma seperti hembusan nafas. Ya, kalau orang Yahudi agak panjang hidupnya ya. Kita yang orang Asia cepat sekali. Dengar baik-baik, orang bodoh. Dalam Alkitab siapa orang bodoh itu? Dikatakan amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jadi, bahkan kita dilarang untuk bergaul dengan pemarah. Ya, di dalam fitness tracker saya pasang peringatan kepada saya kalau sudah detak jantungnya 152, saudara ya. Tidak usah 152, di bawah itu aja, keluar kata-kata sia-sia, saudara. Dan itu menunjukkan bagaimana betul-betul kalau orang itu dipenuhi dengan amarah, ya, dikuasai oleh amarah. Orang marah, dia ngamuk, itu mad itu gila, saudara ya. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan bisa dibunuh oleh sakit hati. Bukan hati liver ya, sakit hati di sini. Yang sakitnya tuh di sini katanya ya. Jangan biarkan ada sakit hati dalam hidup kita. Kain dan Habel. Kita melihat bagaimana juga orang bodoh dibunuh oleh iri hati. Ketika dia melihat persembahan adiknya diterima oleh Tuhan. God only deserve the best. Nyanyinya gampang sih. Ya. Tak akan kubawa selain yang terbaik, ya, yang harum dan sejati. Tuhan menyuruh kita, lewat Rasul Paulus, mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana dia dipenuhi dengan amarah. Tuhan menegur dia. Tuhan itu sabar ya. Kain, kenapa wajahmu muram? Anda orang lemah itu apa? Wajahnya muram, saudara. Ya. Wajah itu pancaran hati. Ya. Dan dia berkata, dosa telah bukan mengetuk, menggaruk seperti binatang buas di depan pintu hatimu. Engkau harus berkuasa atasnya. You shall have dominion. Tapi kita lihat bagaimana Kain dikalahkan oleh amarah itu. Apa Habel lebih baik? Firman Tuhan mencatat Ibrani pasal 11. Darahnya menuntut balas. Jadi dua-duanya tidak baik. Di luar Tuhan. Ya, mungkin kelihatan ibadahnya hebat, belum tentu, saudara. Jadi kita melihat di sini, siapa orang yang kuat itu, yang bisa mengalahkan sakit hati, melupakan yang dahulu, berlari ke arah tujuan, dan tidak mengizinkan iri hati dalam dirinya. Karena setiap orang sedang mendapat bagiannya daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jangan dikalahkan oleh sakit hati maupun iri hati. Jadi seperti Kristus. Haleluya. Amin. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is
my home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Shalom Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya berharap Bapak dan Ibu tetap dalam situasi yang bergairah untuk mengasihi dan mencintai Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami tahu Engkau Allah yang setia dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, walau kadang kami gak mengerti arti hidup kami, Engkau tetap Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, supaya firman Tuhan hari ini bukan sekedar informasi dan pengetahuan, tapi firman Tuhan hari ini merupakan pewahyuan yang dapat mentransformasi hidup kami, sehingga kami ditemukan sebagai pribadi-pribadi yang tetap kokoh, tetap berdiri dengan tegak dalam situasi apapun bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tema firman Tuhan pagi ini adalah sukacita di tengah tekanan, sukacita di tengah pergumulan. Mungkinkah? Nah Bapak dan Ibu, hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti yang kita jalani hari-hari ini, saya tahu ini tidak mudah. Ya, apalagi virus semakin merajalela, cepat menular sehingga banyak orang jatuh sakit dan berujung pada kematian dalam waktu yang sangat cepat. Belum lagi dampak-dampak yang lain ya Bapak dan Ibu, seperti banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, bahkan kehilangan orang-orang yang dikasihi dalam waktu yang sangat singkat. Nah, di dalam situasi yang seperti ini, ada orang-orang yang memutuskan mereka tetap bersukacita di tengah kesesakan. Tetapi ada juga yang memutuskan mereka nggak sanggup untuk melakukan ini. Ya, jadi mereka hati dan hidup mereka penuh dengan kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Dan tahukah kita bahwa ada hubungan yang sangat erat antara hati, pikiran kita dengan kesehatan tubuh kita. Jadi ketika hati kita ini tenang, pikiran kita ini tenang, sukacita, berbahagia, maka kita akan lebih sehat, ya, lebih kuat, tidak mudah gampang sakit. Tetapi ketika pikiran kita ini dipenuhi dengan kekhawatiran, duka cita, ketakutan, kecemasan yang berlebihan, maka tubuh kita ini rentan sekali dengan yang namanya penyakit, ya. Jadi gampang sekali jatuh sakit karena apa? Terkuras energi dalam kehidupan, timbul kerisauan yang luar biasa, dan pada akhirnya berujung pada kematian. Nah, itu sebabnya hari ini firman Tuhan Bapak dan Ibu saya ambil dari kitab Amsal, ya. Amsal pasal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, saya percaya Bapak dan Ibu, kita sudah nggak asing dengan firman Tuhan ini. Mungkin sudah puluhan kali, berkali-kali kita baca firman ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bahkan Bapak Gembala kita seringkali setiap kali selesai ibadah selalu berkata, ingat tetap bersukacita, tetap berbahagia, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Seringkali kita diingatkan seperti itu. Tetapi yang saya mau katakan, ada rahasia yang sangat besar dari firman Tuhan ini. Ya, ada rahasia yang luar biasa yang kita bisa gali dari kebenaran firman Tuhan ini. Dan kalau kita bisa melakukan ini, wow, itu akan membuat kita sebagai pribadi-pribadi yang kuat dalam kehidupan. Nah, Bapak dan Ibu, ilmu kesehatan itu tidak menentang, tidak ada pertentangan oleh ilmu kesehatan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan ilmu pengetahuan mengiyakan, ya, selaras.
Kalau saya katakan bukan hanya sekedar obat, tapi obat yang manjur, obat yang mujarab, yang sangat berkhasiat. Dan itu terbukti kebenarannya sekarang. Saat ini kita tahu bahwa ilmu pengetahuan menemukan bahwa hati yang gembira itu bisa menaikkan imun. Setuju? Saya percaya itu ya. Hati yang gembira itu bisa menaikkan imun. Nah, ketika imun naik, itu bisa melawan berbagai macam penyakit maupun virus. Ya, jadi kalau orang itu terkena virus atau terkena COVID, yang perlu dinaikkan itu adalah apanya? Iman dan imunnya. Karena apa? Ketika imun naik, itu mampu menjadi obat untuk melawan virus dan berbagai penyakit lainnya. Tapi sebaliknya, ketika orang itu putus asa, takut, gelisah yang berlebihan, kecemasan, kepanikan, ketegangan yang berlebihan dalam hidup, nah itu membuat orang itu pada akhirnya apa? Mudah sekali sakit, gampang sekali rentan sekali terkena penyakit. Ya, teman saya seorang tenaga kesehatan mengatakan dia pernah bercerita begini. Pada suatu kali di saat dia sedang bekerja di sebuah rumah sakit, tiba-tiba ada 2 orang pasien COVID yang masuk seperti itu ya. Ada 2 orang yang masuknya itu hampir bersamaan maksudnya. Jadi ada seorang wanita yang kira-kira umurnya itu berumur ya sekitar 50-an tahun ke atas seperti itu. Nah, itu dari rekam medisnya bahwa paru-paru daripada si ibu ini sudah ada kabut putih gitu. Jadi kondisinya cukup parah seperti itu. Itu dia masuk ke situ. Kemudian juga tidak lama kemudian ada seorang bapak juga yang masuk ke rumah sakit juga. Tetapi sebenarnya kondisi kesehatan bapak ini sebenarnya jauh lebih baik karena paru-parunya diketemukan bersih, tidak ada kabut yang berwarna putih seperti itu. Ya, tetapi sama-sama dua-duanya positif. Nah, kemudian pada saat ibu ini masuk oleh keluarganya, ibu ini dibawain semacam kayak tab gitu loh ya, tab seperti itu sehingga anak-anaknya ini berpesan, kemudian juga suaminya berpesan bahwa ini tab ini bisa digunakan ya untuk nanti telepon supaya keluarganya bisa menghubungi. Selain itu juga bisa digunakan untuk katanya untuk mendengarkan pujian, mendengarkan firman karena rupanya ternyata ibu ini juga sudah kenal dengan Tuhan Yesus seperti itu. Ya, jadi keluarganya membawakan ini dan keluarganya sering sekali telepon, ya suaminya, anak-anaknya itu sering sekali telepon, ya dikirimi video-video yang lucu seperti itu, seringkali diingatkan sudah berdoa apa belum, sudah memuji Tuhan apa belum. Nah, sehingga yang terjadi adalah ibu ini meskipun dalam kondisinya tadi ya paru-parunya tadi ada kabut putih, tetapi dalam waktu yang enggak terlalu lama kesehatan ibu ini naik drastis sehingga dalam waktu beberapa hari saja itu sudah mulai membaik. Tapi sebaliknya bapak yang tadi masuk sebenarnya kondisinya itu lebih sehat daripada ibu itu, tetapi ketika dia masuk dia tidak membawa alat komunikasi sehingga anak-anaknya sulit untuk keluarganya mungkin istrinya itu sulit untuk menghubungi dia. Jadi kalau menghubungi hanya bisa dilakukan lewat perawat seperti itu kan jamnya juga terbatas. Dan akhirnya ini kesehatan bapak ini cepat sekali turun, hanya dalam beberapa hari saja ini oksigen dalam tubuhnya ini menurun dengan drastis seperti itu ya. Jadi tidak ada mungkin karena tidak ada support dari keluarga, dia bisa telepon seperti yang dilakukan oleh ibu tadi ya, keluarga ibu tadi, sehingga akhirnya ini bapak ini seringkali hanya sendiri saja di dalam kamar 24 jam seperti itu ya, tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa ngomong, tidak ada teman untuk bicara, tidak ada alat yang dia bisa lihat dan lain sebagainya. Dan akhirnya ini kondisi kesehatannya cepat sekali menurun dan akhirnya berujung pada kematian. Nah, dari kisah ini Bapak dan Ibu kita belajar bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa hati yang gembira ini benar-benar obat ya, bisa menaikkan imun untuk melawan berbagai macam penyakit. Nah, tapi pertanyaan yang muncul adalah begini Bapak dan Ibu, dalam situasi kesesakan seperti sekarang ini, dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, dalam situasi yang berat seperti sekarang ini, kita menghadapi pergumulan yang luar biasa, bagaimana mungkin kita bisa berbahagia?
Bagaimana mungkin kita bisa bersukacita? Mungkin Bapak dan Ibu berkata, ngomong sih gampang ya, sukacita, bahagia. Tapi kalau ngadepi, mungkin keluarga kita ada yang kena virus, mungkin kita ngadepi masalah yang sangat berat dengan pekerjaan kita, mungkin kita kehilangan pekerjaan kita, kehilangan orang-orang yang kita kasih. Apakah semudah itu kita bisa bersukacita? Semudah itu kita tetap bisa berbahagia? Nah, saya mau berikan 2 kuncinya Bapak dan Ibu. Ya. Dari sisi kesehatan, ya kita akan melihat dari 2 sisi, dari sisi kesehatan dan dari sisi firman Tuhan. Dari sisi kesehatan, jadi Tuhan itu menciptakan tubuh kita itu luar biasa ya. Tuhan itu ketika menciptakan tubuh manusia itu begitu detail dan sempurna. Karena apa? Secara alami ternyata tubuh kita ini ya bisa memproduksi hormon yang baik. Ya, kalau hati senang, hati bersukacita, ternyata tubuh itu secara alami bisa memproduksi hormon yang baik. Hormon itu adalah zat kimia yang dapat membawa pesan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini yang mau saya katakan Bapak dan Ibu, jadi ketika hati kita senang itu bisa memproduksi hormon yang baik yang sangat berguna bagi tubuh kita. Nah, hormon yang baik itu menurut ilmu kesehatan itu ada 4 ya. Ada hormon dopamin, kemudian juga ada oksitosin, ada serotonin dan juga ada endorfin. Nah, kita akan bahas saja secara singkat supaya kita tahu bahwa ternyata Tuhan itu juga memperlengkapi tubuh kita. Ya. Tubuh kita ini bisa menghasilkan hormon yang secara alami, hormon kebahagiaan. Jadi yang pertama adalah hormon dopamin. Itu adalah hormon perasaan baik. Seperti itu ya. Jadi ketika hormon ini keluar, kita bisa merasa baik, merasa tenang seperti itu. Ya, luar biasa. Jadi, nah bagaimana caranya mendapat hormon ini supaya bisa keluar dari tubuh kita, supaya tubuh kita tetap bisa sehat? Jadi dengan yang pertama kalau dari hormon dopamin ini ya kita bisa makan enak. Nah, makan enak ini jangan salah Bapak dan Ibu, makan enak ini bukan makan mahal. Ya, buat saya makan enak itu ketika saya makan dengan sayur asam Jakarta, lauk tempe, lauk ikan asin, kemudian lauk sambal terasi yang mentah itu ya. Buat saya itu sudah makan enak dan saya yakin itu bisa mengeluarkan hormon dopamin. Tapi bagi sebagian orang yang lain mungkin ya makan enak bukan seperti saya. Mungkin mereka makan enak ketika mungkin makan gurami atau makan ayam dan lain sebagainya. Tiap-tiap orang berbeda, tidak harus mahal. Lalu juga tidur yang cukup. Manusia ini kan memerlukan waktu. Kita ini memerlukan tidur yang cukup antara 7 sampai 8 jam lah sehari ya. Kemudian juga olahraga. Olahraga itu ternyata juga bisa mengeluarkan hormon perasaan baik yang sangat berguna bagi tubuh kita. Ya, tapi kalau mungkin sudah usia di atas 50 ya mungkin kita bisa jogging seperti itu ya, atau bersepeda yang ringan-ringan seperti itu, dan juga berdoa itu ternyata juga bisa menimbulkan perasaan yang sangat baik, mengeluarkan tubuh kita bisa mengeluarkan hormon yang baik ketika kita sedang berdoa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga ada hormon yang namanya oksitosin atau orang menyebutnya itu hormon cinta. Nah, itu bagaimana cara mengeluarkan hormon ini dari tubuh kita supaya kita tetap sehat? Ternyata caranya dengan berpelukan. Virginia Satir, seorang psikolog, itu mengatakan sebenarnya manusia ini dalam 1 hari itu memerlukan 12 kali pelukan sebenarnya. Tetapi itu idealnya. Tapi minimal sebenarnya 4 kali pelukan. Nah, pertanyaan saya, berapa kali kita dipeluk atau beberapa kali kita memeluk? Seperti itu ya. Suami istri berapa kali? Suami, engkau berapa kali engkau memeluk istrimu? Istri, berapa kali engkau memeluk suamimu? Atau berapa kali engkau memeluk anak-anakmu? Ingat ya, 1 hari minimal 4 kali pelukan. Pelukan itu sebenarnya tidak harus begini, tetapi juga ketika mungkin memegang kepala, menjabat tangan yang sangat hangat seperti itu juga bisa dikatakan pelukan. Ya, coba sekarang supaya hormon yang baik itu bisa keluar supaya kita tetap sehat. Ayo, mungkin yang belum pernah memeluk pasangannya, peluk sehari minimal 4 kali. Yang tidak pernah memeluk anaknya, peluk anak kita supaya anak kita tetap sehat. Ya, jadi ini sangat diperlukan. Lalu berbagi cerita, ya, berbagi cerita itu jadi istilahnya mengeluarkan unek-unek. Nah, mengeluarkan unek-unek itu juga
bisa mengeluarkan hormon yang baik ya. Jadi para suami-suami kalau istrimu bercerita dengarkan ya, jangan dicueki atau jangan dipotong, karena itu ternyata juga bisa mengeluarkan hormon yang baik. Lalu melakukan kebaikan, memberi seperti itu ya, menolong orang, ternyata itu juga bisa mengeluarkan hormon yang baik dari tubuh kita ya. Jadi dari ilmu kesehatan itu ada hormon dopamin, kemudian juga ada hormon oksitosin, kemudian hormon serotonin. Nah, hormon serotonin ini adalah hormon pengelola suasana hati. Lalu bagaimana cara mengeluarkannya? Cara mengeluarkannya dari hormon serotonin ini adalah dengan berjemur ya, berjemur di bawah sinar matahari. Ternyata menurut para ahli, waktu yang tepat itu adalah antara jam 10 hingga jam 12. Kenapa? Karena di antara jam 10 sampai jam 12 itu sinarnya mengandung ultraviolet B. Jadi panjang gelombangnya itu pendek dan tidak berbahaya buat kesehatan tubuh. Nah, tapi mungkin juga jangan terlalu lama ya, bisa gosong nanti ya. Jadi itu ya, berjemur, kemudian juga melihat pemandangan alam seperti itu. Ya, melihat yang hijau-hijau seperti itu juga cara yang baik untuk bisa mengeluarkan hormon serotonin. Kemudian juga jalan-jalan ya, seperti itu, jalan-jalan itu juga ya, gak usah jalan-jalan yang mahal atau yang jauh, deket-deket aja bersama mungkin dengan keluarga dan lain sebagainya, itu bisa membantu mengeluarkan hormon yang sehat dari tubuh kita. Dan yang terakhir adalah hormon endorfin. Hormon endorfin ini adalah hormon pereda nyeri alami tubuh. Jadi kalau kita mengalami nyeri tubuh, hormon ini bisa mengurangi nyeri tubuh kita. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Caranya sebenarnya sangat mudah, saudara. Dan semua orang bisa melakukannya, tertawa. Ya, jadi saya ini paling senang ya, saudara, kalau dikirimi video-video yang isinya itu humor-humor, itu saya senang ya, saudara ya. Daripada dikirimi video-video yang mencemaskan, video-video COVID yang menakutkan, saya lebih senang kalau dikirimi video-video yang lucu-lucu ya. Itu ternyata itu bisa meningkatkan hormon endorfin kita. Ya. Itu bisa meningkatkan, mengeluarkan hormon yang baik sehingga membantu tubuh kita tetap sehat. Lalu dengarkan musik yang baik ya. Setiap hari biasakan untuk minimal ada pujian yang bisa kita dengar, minimal ada doa fajar yang bisa kita lakukan. Ternyata mendengarkan musik itu bisa mengeluarkan hormon endorfin. Makan coklat ya. Nonton film itu juga bisa. Itu sebabnya kalau saya ngajar di Roket, Bapak dan Ibu ya, kalau saya ngajar di Roket, saya itu selalu saya sisipkan begini, setiap bulan sekali itu selalu ada, saya ajak anak-anak itu untuk nonton film ya. Di Rocky pun juga firman Tuhannya melalui film seperti itu sangat membantu ya, meningkatkan hormon yang baik itu bisa keluar dari tubuh kita. Nah, itulah 4 hormon kebahagiaan. Jadi begini, dari sisi kesehatan, Tuhan sudah memperlengkapi tubuh kita dengan luar biasa. Tubuh kita diberi hormon yang luar biasa yang bisa meningkatkan kesehatan kita. Ada hormon yang baik yang Tuhan beri agar tubuh kita bisa sehat. Nah, dari sisi firman Tuhan ya, bagaimana kita bisa tetap berbahagia di tengah situasi yang tidak menentu. Bagaimana kita bisa bersuka cita di tengah situasi yang tidak menentu. Yang pertama adalah orang bisa berbahagia di tengah situasi yang tidak menentu adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Lukas pasal 11 ayat 27 hingga 28. Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Perhatikan ayat 28 apa yang Yesus katakan. Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya," atau yang melakukannya. Jadi pada suatu saat, jadi Yesus itu mungkin sedang berbicara kepada orang banyak dan orang mungkin bersuka cita dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, sehingga ada seorang perempuan itu berkata, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau." Ya, mungkin berbahagialah ibu yang mengasuh engkau, yang menyusui engkau, seperti itu. Tetapi apa yang Yesus katakan? Yesus berkata, yang lebih berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan
dan yang memeliharanya. Memelihara di sini atau yang melakukannya. Nah, Bapak dan Ibu, saya bertanya, berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen? Mungkin ada yang 10 tahun sudah menjadi orang Kristen. Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, bahkan ada juga yang sejak lahir sudah menjadi Kristen. Sehingga puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan khotbah sudah kita dengarkan. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita melakukannya? Dari puluhan atau ribuan atau dari puluhan atau ratusan khotbah yang sudah kita dengar, sudahkah kita melakukannya? Karena apabila kita cuma dengar, tidak melakukan, itu sia-sia. Kita ngerti Alkitab, kita ngerti firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi ketika kita tidak melakukannya, itu juga merupakan hal yang sia-sia, gak ada artinya, tidak ada buahnya. Tidak ada buah yang bisa dinikmati. Coba kita buka di dalam Matius pasal 7 ayat 24 hingga 27. Apa kata Tuhan terhadap orang yang tidak melakukan firman Tuhan? Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus mengajar dua macam dasar. Ya, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dengan sangat jelas. Kalau orang itu mendengar firman Tuhan tetapi dia tidak melakukannya, ia sama seperti seorang yang mendirikan rumahnya itu di atas pasir. Ya, di atas pasir. Tetapi orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sepertinya sekilas ketika tidak ada hujan, ketika tidak ada banjir, ketika tidak ada badai yang datang, rumah ini sama-sama bisa berdiri kok. Ya. Tetapi yang membedakan keduanya adalah ketika hujan datang, ketika permasalahan datang, badai datang, taufan datang, rumah yang berdiri di atas pasir itu pasti roboh dan hebat kerusakannya. Tetapi rumah yang berdiri di atas batu itu tetap kokoh berdiri dan tegak berdiri. Nah, demikian pula hidup kita, Bapak dan Ibu. Yang mau saya katakan hari ini, ketika kita cuma dengar firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya, ya kita akan hanyut, kita akan rumah kita ini akan roboh, hebat kerusakannya. Tetapi ketika kita mendengar firman dan melakukannya, maka masalah sebesar apapun, badai topan sebesar apapun, itu tidak membuat iman kita menjadi luntur. Jadi begini Bapak dan Ibu, kalau kita mendengar firman dan melakukannya, masalah apapun yang datang dalam hidup kita, kita bisa tetap tegak berdiri. Tetapi kalau kita cuma dengar tok, sepertinya kita setiap minggu datang ke gereja, ya, tetapi kita tidak melakukannya, maka ketika ada masalah, ada kesesakan itu datang dalam hidup kita, maka kita mulai kecewa dengan Tuhan, mulai tinggalkan Tuhan, merasa tidak dikasih oleh Tuhan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena nggak mengakar. Dasar yang dibangun itu sangat lemah, pasir, seperti itu. Jadi mari hari ini saya mengajak kita, jadilah orang yang berbahagia, yang bijaksana. Setelah kita mendengar firman Tuhan, kita melakukannya. Karena ketika kita melakukan firman Tuhan, itu ada keubahan dalam hidup kita, Bapak dan Ibu. Ada perubahan dalam hidup kita, ada transformasi dalam hidup kita. Mungkin dulunya kita ini mungkin pemarah, 10 tahun yang lalu kita pemarah. Tetapi dengan kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, pasti akan ada perubahan. Kita menjadi lebih sabar,
bisa mengampuni, menjadi pemaaf, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita tidak pernah hanya mendengar saja, tidak melakukan, maka saya yakin tidak ada perubahan dalam hidup kita. 10 tahun lalu seorang pemarah sampai dengan hari ini belum menjadi seorang pemarah. Gampang tersinggung, gak bisa mengampuni, gak ada perubahan, tidak ada buahnya, tidak ada transformasi. Nah, jadi mari kita bijaksana dalam hidup kita. Ya, mungkin dulunya mungkin suka mencuri, dulunya mungkin suka korupsi, tapi ketika firman Tuhan didengar dan itu menyentuh hatinya dan dia melakukannya, dia tinggalkan itu. Ya, itu artinya dia sedang membangun rumahnya di atas batu. Ya, ada perubahan sehingga ketika masalah datang dia nggak gampang kecewa, nggak gampang marah, nggak gampang tinggalkan Tuhan. Tetapi orang yang hanya mendengar tapi tidak melakukan, dia akan mudah sekali untuk meninggalkan Tuhan karena kecewa, ya, karena merasa Tuhan tidak menjawab doanya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pandemi ini, ya, itu seperti filter ya hari-hari ini ya. Orang yang mengakar kepada Tuhan, orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, meskipun goncangan datang, ya, dia tetap akan tegak berdiri bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Bersyukur kalau hari-hari ini kita masih setia kepada Tuhan, kita masih tetap haus dan lapar akan Tuhan. Saya yakin karena kita sedang melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi coba kita perhatikan, kalau kita nggak mengakar kepada Tuhan, pandemi ini ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena mereka kecewa, merasa doanya nggak dijawab, merasa Tuhan pilih kasih, merasa Tuhan nggak peduli. Sampai pada satu titik mereka sudah mungkin nggak ada pengharapan lagi. Karena apa? Cuma dengar, nggak melakukan firman Tuhan. Jadi mari Bapak dan Ibu, saya mengajak kita bukan hanya mendengar, tapi lakukan. Sehingga firman Tuhan itu bisa mengakar kuat dalam hidup kita. Sehingga ketika badai masalah datang, kesesakan, tekanan, pergumulan datang, kita tetap bisa bersuka cita karena kita tahu Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Amin. Yang kedua, kita tetap bisa bersuka cita, berbahagia ketika gini, orang yang tetap bisa bersuka cita, tetap bisa berbahagia adalah orang yang bisa mencukupkan dirinya dalam segala keadaan. Sekali lagi, orang yang bisa mencukupkan dirinya dalam segala keadaan. Kita buka dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Bapak dan Ibu, saya percaya sekali bahwa orang ketika bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan, itu bisa berbahagia. Jadi Tuhan itu, saya yakin ya, Tuhan itu sangat peduli dengan hidup kita, sangat peduli dengan kondisi kita. Dia katakan kok, burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi, apalagi kita ini anak-anaknya. Pasti kalau kita ini sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan beri, kita bisa berbahagia. Karena saya percaya dengan penyediaan yang Tuhan beri buat kita. Sekali lagi, burung di udara Dia pelihara, bunga di padang Dia hiasi. Tuhan pasti melakukan penyediaan buat hidup saya dan hidup saudara. Tuhan sangat bertanggung jawab terhadap hidup kita. Tetapi yang Tuhan tidak bertanggung jawab adalah terhadap gaya hidup kita. Tuhan untuk kebutuhan kita, saya yakin Tuhan bertanggung jawab. Burung aja dipelihara kok, apalagi kita. Yang Tuhan tidak bertanggung jawab adalah apa? Gaya hidup kita. Ketika kita malas, tidak mau bekerja, malas bekerja. Burung Tuhan pelihara dengan cara apa? Tuhan, burung itu harus bergerak, keluar dari sarangnya. Ya, dia bisa hidup.
Nah demikian pula gaya hidup yang malas, Tuhan tidak akan itu. Tidak ada penyediaan buat orang yang malas. Ya. Kemudian juga hedonisme, ya, terlalu berlebihan. Ya, sukanya dianggap wah, pamer dan lain sebagainya, tidak sesuai seperti itu. Kemudian juga konsumerisme, besar pasak daripada tiang. Itu merupakan gaya-gaya hidup yang tidak perlu kita lakukan. Coba mari kita belajar Bapak dan Ibu, sederhana, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Saya percaya di tengah keadaan yang tidak menentu, mari saya mengajak untuk kita hiduplah sederhana dan mengandalkan Tuhan. Maka saya percaya, ya, kita bisa hidup dengan baik. Firman Tuhan mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukup. Artinya apa? Bicara kebutuhan pokok. Ya, hari-hari ini kita bersyukur, ya, masih bisa makan, masih ada tempat tinggal, masih kita masih bisa yang bekerja masih bisa bekerja, kita masih bisa melakukan aktivitas asal ada makanan, pakaian cukup. Ya. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Akhir-akhir ini Bapak dan Ibu kita melihat, ya, angka-angka korupsi itu semakin tinggi. Ya, angka korupsi itu naik drastis di tengah-tengah situasi pandemi. Bahkan sumbangan-sumbangannya diperuntukkan buat orang-orang yang terdampak itu pun juga dikorupsi. Betapa sulit untuk mencari kata cukup hari-hari ini Bapak dan Ibu. Yang saya mau katakan begini, kalau kita ini menuruti keinginan mata, kita menuruti keinginan daging, dan kita menuruti keangkuhan hidup, saya yakin, ya, kita tidak akan puas dengan apa yang Tuhan beri. Sekali lagi, kalau kita menuruti hawa nafsu, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, kita tidak akan pernah puas dengan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Coba kita ingat kembali kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi saya percaya Bapak dan Ibu, kalau kita hidup sederhana, ya, hidup sederhana dan mengandalkan Tuhan, situasi seperti ini tetap akan bisa kita lewati. Saya percaya dengan penyediaan Tuhan, asalkan kita melakukan bagian kita, ya, kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita mengandalkan Tuhan, kita berharap sama Tuhan, penyediaan Tuhan itu selalu ada. Jadi cukupkan diri dengan apa yang ada, ya, cukupkan diri dengan apa yang Tuhan sediakan. Ingat, kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Pulang pun kita kembali kepada Bapa, kita juga tidak membawa apa-apa. Mungkin kita punya rumah yang bagus, yang jumlahnya lebih daripada 5, mungkin lebih daripada 2. Itu pun tidak bisa kita bawa. Ya, mungkin kita punya deposito yang banyak di bank, itu pun juga tidak bisa kita bawa. Mungkin kita punya tabungan yang berlimpah-limpah, aset yang berlimpah-limpah, perhiasan yang berlimpah, itu pun juga tidak bisa kita bawa. Kita datang kosong dan pulang juga dengan tangan kosong. Jadi belajarlah sederhana, ya. Saya teringat sebuah kisah yang luar biasa begini. Uang itu tidak bisa membuat kita bahagia Bapak dan Ibu. Fasilitas juga tidak bisa membuat kita bahagia. Lalu juga apalagi Bapak dan Ibu, mungkin pasangan kita juga tidak bisa membuat kita bahagia. Yang bisa membuat kita bahagia adalah diri kita sendiri ketika kita mengandalkan Tuhan dan melekat kepada Tuhan. Seorang motivator yang bernama John Maxwell suatu saat lagi mengadakan seminar. Dia adalah seorang motivator yang luar biasa. Pada saat dia mengadakan seminar, dia datang bersama dengan istrinya. Ya, dia setelah selesai acara, di tengah-tengah acara itu ada seorang peserta seminar yang bertanya. Nama istrinya adalah Margaret. Peserta seminar ini bertanya, "Ibu Margaret, apakah Bapak John bisa membuat Anda bahagia?" Kemudian istrinya John Maxwell, Ibu Margaret ini berkata, "John tidak bisa membuatku bahagia." Pada waktu Ibu Margaret mengatakan seperti itu, John itu mengatakan dia malu sekali, sepertinya dia pengen keluar, lari dari tempat itu. Karena dia bercerita tentang kebahagiaan, memotivasi orang, ternyata dia tidak bisa membahagiakan istrinya. Lalu kemudian Ibu Margaret ini mengatakan begini, "John itu suami yang baik, dia menafkahi saya lahir batin, dia tidak pernah selingkuh, dia bertanggung jawab terhadap saya dan anak-anak, tetapi urusan kebahagiaan itu adalah urusan saya sendiri."
kebahagiaan itu adalah keputusan saya. Meskipun John berbuat baik kepada saya, kalau saya tidak memutuskan bahagia, saya juga tidak akan bahagia. Ketika semua orang mendengar itu, semua bisa menerima hal itu. Jadi sekali lagi, yang bisa membuat kebahagiaan, yang bisa membuat kita bahagia adalah ketika kita bisa merasa cukup, merasa bersyukur atas berkat Tuhan atas kita. Ya, bersyukur. Ingat, siapapun tidak bisa membuat kita berbahagia kecuali diri kita sendiri. Ambil satu keputusan untuk kita merasa cukup, sehingga kita bisa bersyukur terhadap apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Amin. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu, orang bisa berbahagia ketika begini, dia bisa bertahan dalam pencobaan. Sekali lagi, orang yang bisa bertahan di dalam pencobaan. Kita baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Sekali lagi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dalam kitab Mazmur ditulis bahwa masa hidup manusia itu singkat, 70 atau 80 tahun, selebihnya kesukaran atau enggak maksimal. Ya, jadi begini Bapak dan Ibu, hidup kekal, surga kekal atau neraka kekal itu ditentukan oleh masa hidup kita yang singkat di bumi ini. Kita sedang menanam apa di bumi ini? Kita sedang melakukan apa? Nah, itulah yang akan menentukan kelak kita akan bertemu dengan surga yang kekal atau bertemu dengan neraka yang kekal. Tapi kalau kita selama di bumi ini menghadapi banyak sekali pencobaan dan kita tetap bertahan, menghadapi ujian dan kita tetap bertahan sampai pada kesudahannya, maka kita akan berbahagia karena kita akan menerima mahkota kehidupan dan upah yang besar dari surga. Nah Bapak dan Ibu, ada beda antara pencobaan dengan ujian. Kalau pencobaan itu berasal dari hawa nafsu dan keinginan kita. Misal nih karena kita pengen cepat kaya, kemudian kita mencuri, kita korupsi. Ya, itu kan pada akhirnya kita menerima konsekuensi. Nah, itu namanya pencobaan. Kita sendiri yang buat, hawa nafsu kita sendiri. Tapi kalau ujian itu datangnya dari Tuhan. Contoh, ketika Abraham diuji. Ya, Abraham diuji. Bahwa Tuhan minta Ishak untuk dikorbankan. Ternyata Abraham lulus ujian dan apa? Tuhan menyatakan berkat yang luar biasa. Dia dipanggil, dia disebut sebagai bapak orang beriman, keturunannya luar biasa. Ya, Ayub ketika Tuhan uji, dia menghadapi kesukaran penderitaan yang luar biasa, tetapi ia tetap teguh dalam imannya. Akhirnya apa? Semua yang hilang dikembalikan oleh Tuhan. Next level, Ayub naik tingkat sehingga dia berkata, bukan dari kata orang aku mengenal dia, tetapi sekarang mataku sendiri melihat. Dia ngalami sendiri Tuhan, dan itu semakin membangkitkan imannya. Apa yang hilang dari Ayub dikembalikan Tuhan. Itu ujian. Ujian membuat seseorang naik next level. Ya, jadi kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi masalah yang berat, masalah yang rumit, tekanan yang sulit, coba dicek dulu. Coba cek, masalah ini karena ini pencobaan atau ujian dari Tuhan. Masalah ini timbul karena dari hawa nafsu kita atau keinginan daging kita, atau memang Tuhan izinkan. Nah, kalau dari masalah itu merupakan pencobaan atau dari kesalahan kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri, maka langkah yang perlu diambil adalah datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, minta Tuhan untuk memulihkan hidup kita. Dan saya percaya Tuhan bisa untuk memulihkan kita. Tetapi kalau permasalahan, tekanan yang datang dalam hidup kita itu merupakan ujian, maka kita minta kekuatan dari Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan akan memberi kekuatan untuk kita bisa melewati ujian. Tuhan akan memberi kekuatan untuk kita melewati berbagai kesesakan dan pergumulan. Nah,
bila kita berhasil menang, baik dalam pencobaan maupun dalam ujian, serta tetap mengasihi Tuhan, maka mahkota kehidupan dan upah yang besar dari surga itu menanti kita. Amin. Jadi mari Bapak dan Ibu, hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Bisakah kita bersuka cita di tengah tekanan yang begitu luar biasa? Bisa. Karena apa? Karena secara fisik Tuhan itu memperlengkapi tubuh kita dengan hormon, ya, untuk supaya kita bisa berbahagia. Tapi secara kebenaran firman Tuhan, ya, Tuhan berkata, kita bisa berbahagia ketika kita satu, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Lalu dua, ketika kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan yang ketiga, ketika kita setiap menyelesaikan atau bertahan dalam pencobaan atau ujian. Mari kita lakukan hal ini sehingga hidup kita bisa bersuka cita. Tuhan memberkati kita. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Percayalah waktu saudara menerima kebenaran firman Tuhan dengan lapar dan haus akan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu akan berbicara atas kehidupanmu dan akan memberkati, akan menguatkan atas kehidupan, bahkan menyembuhkan atas kehidupanmu. Amin. Puji Tuhan, saya atas nama Gembala mengucapkan banyak terima kasih buat Ibu Yeni yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati atas kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sekali lagi, angkat kedua tanganmu, katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami hari-hari ini, bel dari hati kami meluap ucapan syukur atas kehidupan kami. Sebab kami tahu Engkau Tuhan yang akan bekerja dan terus bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan wibawa daripada surgawi turun atas kehidupannya. Pewahyuan yang semakin tajam Tuhan nyatakan atas kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan. Mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan. Hari ini Tuhan memberkati. WL Singer, pemain musik. Tuhan memberkati. Bahkan persembahan anak-anakmu
yang mereka sudah tabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Allah yang sempurna akan menyempurnakan dan akan memberkati setiap persembahan anak-anakmu buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik persembahan persepuluhan, kas gereja, pembelian tanah. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang tidak mau berhutang. Dan Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kalau kami akan selesai dalam ibadah hari ini. Satu hal yang kami tahu bahwa anugerah Tuhan tidak akan pernah selesai. Akan memberkati kami, akan menguatkan atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami memberkati bangsa ini, kota kami. Melepaskan kesembuhan buat bangsa ini. Setiap pemerintahan, Bapak Presiden, siapapun, setiap pengambil kebijakan, berikan mereka hikmat. Kiranya setiap keputusan-keputusan yang diambil benar-benar berasal daripada Tuhan. Hikmat Tuhan saja yang ada dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kekasih Tuhan, kita membuka tangan kita di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat ini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau supaya engkau melihat kebahagiaan seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Kekasih Tuhan, terimalah berkat ini. Diberkati waktu engkau masuk. Diberkati waktu engkau keluar dari rumah. Diberkati waktu engkau di desa. Diberkati waktu engkau di kota. Diberkati suamimu, diberkati istrimu. Anak-anakmu diberkati. Bahkan kesehatanmu diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang disentuh oleh tanganmu dibuat berhasil. Tidak ada kegagalan, tidak ada kebangkrutan. Semua dalam kelimpahan dan anugerah Tuhan. Dan terimalah berkat ini demi dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Atas nama Gembala terus menyampaikan kita semuanya bahwa terus kita menjaga kesehatan kita masing-masing. Jaga imun dan iman kita. Oleh sebab itu teruslah berdoa, teruslah bersekutu dengan Tuhan. Dan jangan lupa waktu saudara keluar harus memakai masker, harus menjaga jarak, cuci tangan. Itu yang kita lakukan. Selebihnya itu adalah bagian Tuhan. Tetap semangat, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.